segar, tapi tidak dengan peperangannya ya. Yes, betul. Dan kita dari masing-masing tim udah mulai ada yang melakukan early drop seperti biasa. Zone Esports, Flykido yang tadi sempat disinggung merupakan IGL dari Zone Esports yang dimana mappingnya tuh bagus banget. Mereka tahu circle akan mengarah kemana dan ini balik lagi pasti ke pengalaman ya gak sih? Betul. Ini pengalaman tuh nggak ngebohongin ya, kalau mereka udah biasa gitu untuk turni dimanapun mereka berada, terus mereka latihan terus. Ini yang ngasih bukti bahwa mereka benar-benar layak untuk bisa bertarung di PMNC 2021 kali ini, Win. Yes, betul. Tapi lagi udah mulai terjadi knock di mana 69 tadi udah mulai memberikan 1-0 ke arah tim lawan. Ada WAFX yang sama-sama turun di daerah sekitaran Kampong. Oh, di Kampung ternyata ya, di bagian tenggara tentunya. WAFX bertemu dengan 69 berbagi lootingan di sana, berbagi kompon. Tapi kita lihat siapakah yang akan berkuasa di Kampung kali ini. Oke. Oh my god. Ternyata 69 udah langsung maju ke depan aja tanpa basa-basi. Beberapa player dari WAFX masih berjauhan, masih nge-split tentunya. Mereka belum dapetin beberapa weapon sepertinya, jadi mereka cari aman dulu. Wow, Tatless jauh banget tentunya dari satu player WAFX lainnya. Ini sisa tinggal 2 player, Win. Betul. 2 player lagi yang dimiliki oleh WAFX. Apakah mereka akan langsung komit atau enggak? Tapi ternyata di depan Lesby ada tim lain, ada tim Cyclone yang siap langsung di HBD perlahan, masih ngepron, belum dapetin informasinya, belum pengen. Ini free kill banget, langsung di spray aja menggunakan evornya, dan tim Cyclone satu playernya Warrior harus knockdown. Dan apakah langsung di secure kill aja? Ternyata di load terlebih dahulu. Ayo kita langsung lihat. Ternyata belum. Masih dapat ya. Ini masih dapat ternyata, walaupun tadi udah ngumpet di beberapa grass atau beberapa rumput, ternyata udah nggak ada cerita lagi nih. Let's Boy langsung aja, karena nggak ada covering fire lagi nih dari tim Cyclone tadi. Ya sudah, tapi mereka juga masih berada satu buah kempon, bahkan digerebek begitu aja, berusaha mundur balik ke area belakang, bermain di area sekitar luar kempon, tapi otomatis stepnya udah mulai terdengar. Aoxy juga udah mulai melontarkan beberapa peluru panas masuk ke arah Miracle, tapi Miracle masih bisa menutup angle shotnya, bakal berusaha ngedistract perhatian, mengulur-ngulur waktu sambil menunggu pertolongan. Tapi sepertinya darah dari seorang Miracle udah cukup sekarat, bakal langsung digempur begitu aja peluru panas dari arah Roka. Kalbar dapatkan 1-0 ke arah Gado-Gado. Miracle saat ini posisi harus ter-knockdown. Oh my god, satu player dari Gado-Gado Miracle. Butuh Miracle pastinya untuk diselamatkan oleh teman-temannya, tapi di sini Eoxy nggak mau kasih kesempatan lah hidup untuk Miracle, langsung dipulangkan ke arah lobby. Sisa tinggal 3 player dari tim Gado-Gado tentunya untuk bisa melaju ke middle sampai late game. Tentunya Kalbar sudah mendapatkan 1 poin kill. Ini udah menjadi bekal yang cukup lah untuk naikin mental anak-anak dari Kalbar untuk bisa nambah kill terus, bahkan nambah poin placement mereka untuk bisa berjuang menuju grand final. Yes, total udah ada 3 tim yang udah mulai pincang, kehilangan 1 dan juga 2 player mereka di awal permainan. Nih kalau misalkan sebelumnya kita mengingat Sandhawk yang sebelumnya, itu yang harusnya terculik terlebih dahulu itu 69 yang bahkan kontes dengan tim Cyclone. Tapi justru malah keadaannya berbanding terbalik. Ada tim lain yang justru malah turun di area sekitaran Kampung, sehingga 69 juga kembali fight di area sekitaran Kampung. Dan kita lihat juga di arah lainnya Kalbar, Hensi, Roka terlebih dahulu dapatkan ke combat melalui UMP-nya. 1 knock didapatkan dari arah Gado-Gado, 2 player ter-knockdown total dari Gado-Gado. Ini 2 player aktif tersisa, ada lemparan utility seperti dari Achin, masuk lewat celah jendela ini bisa buat connect ke arah Roka, tapi masih ditahan juga. Untungnya reposition yang tepat sehingga membuat Roka tidak bisa ter-takedown saat ini. Betul banget, ini menjadi malpetaka untuk Gado-Gado kalau misalnya nggak segera di-revive. Tapi di sini kita lihat Auksi langsung di-spray oleh seorang Acin, tapi Acin langsung ngumpet langsung ke dalam dari komponnya. Apakah di sini Kalbar bisa mengamankan beberapa kill lagi untuk Gado-Gado sendiri? Sudah di-revive dari Fraggers, langsung cabut ngumpet di balik dari broken wall-nya. Deal berhasil menyelamatkan 1 rekannya. Ini merupakan kerugian lagi untuk seorang Gado-Gado. Kenapa? Karena Fragger lagi-lagi harus ter-knockdown. Ada Deal juga yang sudah low HP banget, udah kelihatan ke spot dari arah musuhnya. Ini Kalbar udah marah banget kayaknya, langsung maju nge-spray aja mulai EMP di situ. Deal lagi-lagi harus ngumpet karena udah low HP banget. Ini 2 lawan 1 di sana dan harus dipulangkan ke arah lobby dari tim Gado-Gado. Yes, betul. Kalbar bener-bener agresif banget di awal permainan. 1 tim langsung dimusnahkan begitu aja pulang ke arah lobby.
lobby gado-gado nih, tim pertama yang harus dipulangkan ke arah lobby. Dan juga di hari sebelumnya di kualifikasi dari Solo itu juga Kalbar menunjukkan keagresifitasan mereka di area sekitaran Sanhok, dan akhirnya kembali lagi kepercayaan diri dari Kalbar. Sementara itu Ayoxi juga sepertinya udah mulai mendengar nih, ada satu tim juga yang udah mulai rotasi dari sekitaran mereka, ada 21 juga yang mulai terspot. Papua sepertinya udah mulai masuk juga dalam pengawasan 21 e-sport. Ini yang gue lihat dari awal Solo East, Papua selalu konsisten untuk ngambil dari bootcampnya, Win. Nggak ada Betul. yang ganggu bahkan sama sekali. Papua tetap standby di sini. Lootingannya banyak banget lah. Kalian tahu sendiri betapa kayanya bootcamp. Dan PR-nya adalah kalau misalnya zonanya nggak ada di bootcamp, mereka harus rotasi. Dan otomatis nyebrangnya itu open banget. Kalau misalnya ada dari arah high ground musuh-musuhnya enak banget nih. Free kill banget, free shot banget untuk nge-spray anak-anak Papua yang harus rotasi. Betul, tapi kalau misalkan kita berbicara Solo East, di hari pertama itu Kalteng sempat terspot turun di area sekitaran Gudang 3 bootcamp ya kan? Yes, betul. Berusaha masuk ke dalam daerah perlawanan dari Papua, tapi akhirnya nggak ada fight yang seterusnya yang terjadi. Justru mereka malah di engage, bahkan berpindah doang, cuman kayak saling ngegertak aja satu sama lain. Betul banget, di sini udah mencari informasi lagi seorang drone ke arah high groundnya, apakah benar ada musuh mereka di atas sana, dan ternyata emang benar, tapi belum dapat informasi dari NFT-nya sendiri. Di sini nyenying lempar beberapa utility ke depan, ada Thoughtless yang ternyata udah ke spot informasi dari anak-anak 69 bahwa ada satu musuh mereka di depan sana. Hati-hati Thoughtless, dia hanya berjuang kurang lebih berdua ya dengan satu player lainnya. Di sini udah kekepung, langsung aja dikepung di sana. Hati-hati Thoughtless, langsung diamankan, di secure kill aja oleh seorang KP, dan satu player lagi dari WAF X, entah di mana keberadaannya. Yes, betul. Satu player tersisa ini bahkan sulit banget untuk WAF X bisa survive sampai ke late game nantinya. Ini kalau mengingat performa WAF X sebelumnya di Sanhok itu luar biasa. Mereka dapetin WCD, dapetin Betul. zona. Tapi kali ini Sanhoknya justru berbanding terbalik dengan match sebelumnya, dan kita dari KP juga masih berusaha mengumpulkan informasi sebaik mungkin terhadap rekan-rekan dari WAF X lainnya. Dan kita juga sepertinya Warrior lebih memilih untuk menghindari fight aja, menyelamatkan point placement sebaik mungkin untuk WAF X. Betul banget, ini masih melakukan looting tentunya dari tim 69 untuk 21 sendiri udah nge-spot ke arah bootcamp, apakah di sana berada musuh mereka atau bahkan tidak ada sama sekali. Tapi kalau mereka tahu ini ada Papua yang siap banget nih untuk nge-spray ke arah mereka. Papua dapetin bootcamp di tengah-tengah. Kalau misalnya 21 berusaha untuk nyebrang ke arah bootcamp, ini bahaya banget sih kalau misalnya nggak open smoke. Yes, betul. Tapi kita juga split yang dilakukan oleh Papua itu benar-benar mengitari bootcampnya, benar-benar ngelok tim-tim yang berusaha masuk ke dalam bootcamp. Tapi kita lihat juga dari arah lainnya 69 ada dua kebuah kempon yang secure dengan dua player yang berbeda. Tentunya di 69 ada Joyce dan juga Jinbei berada di daerah sekitaran sini. Sementara itu dua rekan lainnya juga berada di posisi yang lain. Sementara itu kita lihat juga ada Jinbei akhirnya memutuskan untuk repositioning terlebih dahulu aja dengan menggunakan satu buah Vespanya. Wih, sedep banget ya naik Vespa. Tapi hati-hati, di depan mereka ada Myron yang siap aja nge-spray dari arah high ground-nya. Ternyata satu player dari 69 udah maju ke atas, dan ternyata ketahuan Joyce yang naik Vespa tadi harus di-spray dari salah satu player Myron. Tapi lagi-lagi Myron mendapatkan dua player untuk di knockdown dari 69 eSport. Wow, KP last man standing dari 69, apakah akan langsung commit fight atau bahkan harus retreat untuk mengamankan point? Udah nggak bisa banget komi fight, bakal langsung menghindari fight aja. KP bakal langsung nyemplung aja, langsung masuk ke dalam perairan berusaha menghindari fight dari Myron. Tapi Myron bener-bener langsung nge-clearin areanya, dicari di belakang last man standing dari 69 berada, dan nyenyennya juga berhasil di confirm kill masuk ke dalam Myron. Sementara itu masih cari-cari Myron revolt, dia bener-bener pengen nge-clear semua player dari 69, belum terdeteksi juga. Tapi dari mereka juga belum boleh terlalu terlena terlalu lama, karena walaupun masih circle yang pertama, tapi sayang banget kalau misalkan buang-buang healing yang nggak penting. Ya sebel banget ya, ini KP langsung aja diem di balik tebing di pinggiran dari lautnya. Dia nggak mau kasih informasi, ini bahaya banget. Dia nggak bisa healing di laut. Dia harus bener-bener naik ke permukaan untuk bisa healing sambil nge-boosting pastinya. Tapi Myron nggak mau kasih ampun. Satu player lagi mereka harus cari, karena tadi baru knockdown, belum instant kill ya. Di sini Oye masih mencari-cari ke bawah sana. Diledakan saja satu kapalnya untuk 69 biar tidak bisa rotasi, pastinya luar biasa banget. KP hati-hati. Kalau muncul sekali kepalanya untuk ngambil nafas ke permukaan, ini langsung instan banget bisa di-kill oleh teman-teman dari Myron.
Yes, betul. Tapi sebenarnya Myron Revolt juga masih belum bisa memprediksi di mana last man standing di 9 esports berada. KP saat ini posisinya masih bisa bernafas lega, tapi sepertinya di dalam laut dia nggak bisa bernafas. Dia harus segera nyelam terus aja sampai Myron Revolt lebih memilih untuk menghindari aja nih, melepaskan satu player terakhir dari 69 esports. Iya, ini bahaya banget untuk salah satu player dari 69 tadi ya. KP benar-benar harus cari tempat di permukaan untuk bisa segera healing. Pastinya dia udah digerus oleh Blue Zone, ditambah dia tadi udah banyak nafasnya yang terambil dari dia menyelam untuk kabur dari teman-teman Myron. Pastinya Myron sepertinya udah nggak mau lagi berurusan dengan 69, mereka langsung cabut aja, melepaskan satu player dari 69 yaitu KP, dan udah healing terlebih dahulu KP-nya. Yes, betul banget. Dari Myron juga mereka harus segera move on, rotasi 700 meter jarak yang harus mereka tempuh untuk bisa touchdown masuk ke dalam safe zone terlebih dahulu. Bahkan looting di satu buah loot crate yang udah mereka berhasil bisa amankan, dan sementara itu masih ada 4 tim yang masih berkelap-kelip, berkedip-kedip belum masuk atau belum touchdown masuk ke dalam safe zone. Yes, bener banget. Myron langsung aja rotasi, nggak mau digerus Blue Zone, lebih aman mereka langsung aja masuk ke play zone. Di sini split dilakukan oleh Alter Ego. Ada yang di arah high groundnya, ada yang di bawah low groundnya, pastinya mendapatkan gudang. Di sini enak banget mereka untuk mendapatkan informasi pastinya. Super Una melakukan kali 6 pastinya. Di adjust ketiga atau bahkan tidak di adjust sama sekali bisa aja. Yes, betul banget. Tapi Hazelnut juga udah mulai terspot menjaga posisi di bagian terluar. Ada DG Soler yang udah mulai masuk dalam jangkauan mereka. Dari Renal Ray juga sepertinya udah mulai mengetahui, udah kental, udah mulai masuk ke dalam kekeran dari seorang Renal Ray. Tapi masih ditahan juga peluru panasnya. Sama halnya dengan Humble yang masih sama-sama bertukar informasi dengan tim NFT. Iya, ini saking humble-nya, dia humble banget, gak mau ngasih tembakan dulu ke arah NFT, walaupun kayaknya dia udah dapat informasi karena visionnya emang udah ke arah depan, ke arah NFT di sini. Kalbar di arah high ground nih, Hanzi di balik dari obstacle-nya nggak mau kasih badan dulu, nggak mau kasih informasi ke tim-tim lain. Tentunya mereka mengamankan beberapa high ground, dan Eoxy dapat satu pos untuk nge-snipe pastinya ke arah bawah. Yes, betul. Dan sepertinya Myron menurunkan last man standing dari Wolf X, sehingga Wolf X harus bisa terfinish dan juga puas di posisi yang ke-15. Ini Sunhawk yang tidak baik bisa dibilang untuk Wolf X. Yes, betul banget. Setelah mereka disenang-senangi oleh Sunhawk di match kedua tadi, namun di match keempat kali ini mereka harus dibuat sedih terlebih dahulu, tapi mereka pasti akan bangkit lagi nanti untuk evaluasi di match-match berikutnya. Yes, betul banget. Dari zombie juga udah mulai rotasi, satu buah vehicle udah mulai bisa mereka amankan. Ini kalau misalkan kita berbicara Sunhawk, emang sekarang tuh vehicle lagi metanya mereka pergunakan untuk rotasi. Iya, betul. Ini vehicle lagi pertimbangan kayaknya di Sunhawk-nya udah jarang banget ada yang healing di luar blue zone. Mereka lebih mencari vehicle untuk masuk ke play zone dan lebih mencari kill sepertinya. Yes, betul. Karena kan kalau misalkan kita berbicara Sunhawk ya, walaupun kendaraannya masih jauh, pasti udah mulai terdengar suara mesinnya. Betul banget. Jadi otomatis pasti udah mulai terbuka informasi, terbuka posisinya, dan itu mungkin jalan untuk mereka untuk bisa membuka fight mungkin. Yes, bener banget ya. Apalagi yang gue lihat dari beberapa webs, ada yang make ini kan ya, ada yang make McLaren gitu. Wah, masa nemu Cup RB nggak dipakai McLaren-nya? Gagah gitu ya kan, naik McLaren di pegunungan. Kapan lagi coba? Oh ya bener ya, luar biasa touring ya sama Yes. teman-temannya. Sementara itu Lizard juga menguasai bagian sekitaran high ground dan naik ke satu buah batu natural obstacle diamankan oleh Lizard, tapi masih menunggu informasi untuk tim-tim yang saat ini belum berada di daerah sekitaran EVOS. Sebelum EVOS melakukan split terlebih dahulu di arah-arah Quarry pastinya. Mereka mau nahan perjalanan atau rotasi dari tim-tim yang akan lewat. Dari zone e-sport ini masih aman-aman aja di daerah scrapingan dekat Paradise. Mereka nggak mau masuk ke Paradise, nanti malah menjadi kami fair. Mereka mengamankan dulu untuk early sampai mid, mungkin di mid sampai di late mereka mungkin akan perang. Yes, betul. Tapi rotasi dari zone juga belum terlalu jauh. Dari kau ke Paradise itu masih deket banget jaraknya. Dan kita lihat juga Circle sebentar lagi akan menjalankan tugasnya, bakal semakin ngekecil lagi. Dan Bootcamp masuk ke dalam center Circle, dan Papua lagi dan lagi kembali diuntungkan. Tapi ini bahaya untuk Papua. Bisa banget diapit oleh berbagai tim yang berbeda dari luar
bootcamp bisa nge-take down satu demi satu player dari Papua. Betul banget, ini bootcamp udah dapat senternya dari Circle. Tentunya Papua harus lebih aware lagi, harus lebih fokus lagi dari mana saja musuh mereka akan datang dan masuk ke arah bootcampnya. Tapi yang pastinya mereka kalau misalnya dapat banget visionnya, itu kan yang gue bilang tadi nyebrang dulu kan ya, open banget. Jadi mereka dapat free shot banget kalau misalnya ada yang mau nabrak ke arah bootcamp. Betul banget. Tadi juga 21 Esport udah mulai terspot, posisinya udah mulai mengitari dari sekitaran luar bootcamp. Tapi kita lihat juga dari Casper, proning tapi di sisi lain juga Humble langsung di double pick dari tim NFT, berhasil bisa men-take down satu player dari Kalbar. Humble harus dipulangkan begitu aja ke arah lobby. Sangat amat tidak disangka ada gertakan dari dua player dari tim NFT. Yang kita lihat tadi Humble itu udah mencari informasi bahwa di bawahnya emang ada musuh, tapi Humble sepertinya hanya seorang diri. Dan NFT langsung masuk nge-push ke arah depan, ke arah Humble tentunya, dan langsung dipulangkan ke arah lobby. Di sini Casper masih ngepron aja, amanin dirinya di balik satu obstacle pastinya. Di situ Myron udah rotasi tapi belum open fire dari seorang. Ternyata Casper firean ternyata langsung spray kalau Myron di sana belum ada yang mencicil HP-nya, pasti udah cabut aja Myron ke arah dari tempatnya. Yes, betul. Hanya sedikit zoning out aja, tapi kita lihat juga di bagian sekitaran sniper tower, Ramones memberikan beberapa peluru panas untuk masuk ke arah Ayoxi. Ayoxi harus bisa menutup angle shoot hari ini karena ada dua pick sepertinya dari NFT sehingga membuat cicilan HP yang begitu berarti masuk ke dalam Ayoxi. Betul banget. Di sini Ayoxi udah punya arah high ground-nya, tapi hati-hati karena mungkin rekan-rekannya tidak berdekatan dengan Ayoxi. Ada yang di arah sebelah kanan, maka sebelah kiri. Tapi kalau misalnya NFT akan berusaha maju untuk arah high ground, ini menjadi free shot juga. Karena itu kebuka banget loh, open field yang mungkin sedikit obstacle-nya di arah situ. Yes, betul banget. Dari Kalbaroka juga udah mulai touchdown, berlindung di balik satu buah coverannya. Proning terlebih dahulu berharap posisi tidak terspot, berusaha mendapatkan informasi sebaik mungkin. Sama-sama bermain objektif, sama halnya dengan tim-tim lain juga yang pastinya bermain secara objektif, menyelamatkan plasma sebaik mungkin, baru nantinya akan diikuti dengan poin-poin kill. Yes, benar banget di sini. Alter Ego akan bertemu dengan DG. Mereka udah nge-split masing-masing 3-1 untuk DG, untuk Alter Ego sendiri 1-1-1. Ada bahkan yang di tengah-tengah pulau tuh, satu playernya lagi. Wow, ini PR sih. Una kalau misalkan pengen nge-take down Onta, tapi di seberangnya ada backup juga dari arah DG Slayer. Sementara itu ada Hazelna juga yang tertumbang, harus segera di-revive. Tapi sepertinya terlalu sakit cicilan HP damage yang diberikan DG Slayer, sehingga membuat Hazelna sepertinya bakalan dibiarin bleeding out aja. Sementara bakalan ada satu confirm kill bahkan dari Papua yang berhasil bisa men-take down, menyelamatkan bahkan satu player dari Alter Ego. Ternyata Papua sudah mulai menyicil kill mereka. Tentunya walaupun mereka diam di bootcamp, tidak kemana-mana, mereka mendapatkan vision ke depan, langsung mereka amankan saja killnya. Karena mereka mikir, kalau mereka diam aja nggak dapat kill, sayang banget untuk placement saja. Mereka harus dapat kill juga untuk nambah-nambah poin mereka di round-round berikutnya. Yes, betul. Tapi Potato juga harus knock out, tapi ada lemparan smoke juga dari arah depan untuk menutup angle shoot dari arah Onta. Una udah mulai mengetahui bahwa ada satu player dari DG Slayer, udah mulai dibuka juga tembakannya, dan Potato langsung di confirm kill. 2 player tersisa, 2 player aktif dari Alter Ego untuk saat ini. Dan lagi-lagi ini bootcamp masuk ke dalam zonanya. Zona udah makin mengecil. Apakah kita lihat kalau misalnya zona ke bootcamp ini bakal hektik banget, rame banget kayak Miramar barusan, Wid. Yang notabene langsung ke arah-arah kompon ya. Betul. Kalau misalnya arah kompon ini bakal ramai banget, orang bakal rebut-rebutan, orang bakal pindah dari satu kompon ke kompon yang lainnya untuk mengikuti play zone mereka. Dan di sini kita lihat Renal Rey sudah menggunakan M24-nya mencari vision ke arah DG, tapi belum terlihat sama sekali. DG juga di sini masih berurusan dengan Super Una. Super Una belum maju ke depan, dan Onta pun masih menahan di sini. Dia nggak mau kasih informasi karena mungkin melihat temennya sedang ada yang menyeberang. Dia menunggu satu player lagi untuk nyebrang ke arah dia. Yes, betul. Masih sama-sama bermain di area sekitaran tebing, sama halnya dengan Crit juga. Di headshot udah mulai terspot, udah mulai terknockdown juga, bahkan 2 player terknockdown. Tapi Eros juga sepertinya lagi berusaha dicoba untuk di-revive. Sementara itu Enrio terus memberikan covering fire, harus bisa menyelamatkan satu rekan terknockout saat ini. Tapi Eros sepertinya bisa dipegang, bisa diselamatkan. Tapi ZNK juga lebih waspada lagi, mengamankan bagian sisi lain yang berharap tidak ada backstep diakor oleh tim-tim lain. Tapi kita juga proning dia seorang Babu Sau masih berusaha memantau pergerakan dari Crit, dan juga 2 player udah mulai terknockdown. Adrian menjadi target selanjutnya, tapi masih bisa menghalangi vision dari seorang Enryu.
Ini lihat ya, smoke sudah dilontarkan tentunya dari anak-anak dari Kalimantan Tengah. Eros sudah berhasil untuk di revive, tentunya harus segera healing dan langsung lari masuk ke arah play zone. Ini udah zona keempat. Cicilan dari HP-nya udah cukup sakit. Jadi jangan terlalu berlama-lama pastinya di luar play zone. Kita lihat di sini. 2-1 akan berhadapan dengan Power Danger. 3 player dari 21 Esport sudah berada di dekat-dekat dari bootcamp. Papua sudah banyak kedatangan tamu di sini, langsung dipulangkan karena lobby dan sound zombie. Pastinya Papua ingin mengamankan daerah mereka. Mereka tidak ingin ada yang masuk dan merusak pastinya. 2-1 banyak. Oh, ternyata ada happy birthday dari sebelah kanan. Power Danger mendapatkan 1 player yaitu Banyu 21 Esport. Tinggal 1 player aktif dari 21 Cisun. Apakah bisa nge-clutch dari tim-tim yang ada di depannya? Ternyata Power Danger akan menjadi third party. Di sini ada juga Myron di spray oleh Cisun, tapi hati-hati Cisun. Kalau tidak dia juga take down di sini. Tapi 2 player lagi dari 21 Esport sudah aman dan masih bisa aktif. Yes, dan juga kill yang harusnya masuk dalam Cisun berhasil di-stickle dengan sangat baik oleh Papua. Dan kita juga KF tersungkur lemas begitu aja, terkena suppressing fire dari arah zone Esport. Kita lihat dari Lucaboy dan juga Flaky udah mulai ngeflank ke bagian kiri. Ada lemparan granat juga menjadi trap tentunya yang dirancang sedemikian rupa oleh Red Fest. Dan kita lihat juga dari KF setup smoke dilakukan untuk bisa nge-revive 1 player knockout, dan akhirnya KF bisa touchdown, bisa menyelamatkan dirinya untuk saat ini. Tapi tentunya ada backup juga dari 2 rekan player lainnya dari tim EVOS, Lizard dan juga Microboy, harus bisa nge-backup pertahanannya saat ini dari gempuran tim Zone Esport. Ya tentunya di sini EVOS harus segera langsung revive seorang KF dan sudah ter-revive karena mereka akan berhadapan dengan Zone Esport yang sepertinya akan langsung menahan jalur mereka untuk masuk ke arah play zone. Udah dapat high ground dari Zone Esport sendiri walaupun belum mendapatkan play zone, tapi mereka sudah sangat siap untuk menahan jalur rotasi dari EVOS di sini. Yes, benar. Ada predict nets juga yang berusaha dimanfaatkan dengan sangat baik oleh KF karena depan lontaran tinggi begitu jauh belum mampu bisa memprediksi mengenai 1 play dari Zone Esport. Flykido masih bisa bertahan di balik 1 buah covernya, tapi juga Kalteng Eros tidak bisa menahan sakitnya Bluzo. Sementara itu Red Fest terbuka banget posisinya sebenarnya dengan info dari seorang Lucaboy belum mampu bisa menumbangkan 1 play dari EVOS. Betul banget. Di sini Red Fest tadi langsung refleks untuk nge-prone tentunya karena sudah terkena damage dari tembakan yang dilakukan oleh seorang Lucaboy. Di sini langsung nge-flank ke arah kanan. EVOS harus mau nggak mau masuk ke arah zona. Karena di sini Flykido sudah memateki, udah nyari informasi tentunya, tercicil damage-nya seorang Flykido dari lemparan nades seorang Microboy atau bakar Red Fist tadi. Di sini Microboy ter-take down 1 player dari EVOS Reborn dan Flykido di sini trade knock terjadi dan Lysak harus menembak 1 player dari Zone Esport dan Mineral harus melempar 1 utility ke arah depan. 2 player aktif dari Zone Esport harus berhadapan dengan player-player dari EVOS. Walaupun di sini kita lihat EVOS sudah low HP banget ya. Lysak mau nggak mau harus healing terus, ataupun dia kalau maju ke depan ini menjadi free kill banget, apalagi itu open banget dan nggak mau. Lysak langsung retreat, lebih mengamankan point placement di sana. Ya, dan Zone Esport juga harus lebih masuk lagi dalam circle selanjutnya. Bibir circle udah berhasil bisa mereka amankan, tapi gerebek juga terjadi. Power Danger berhasil bisa ngeratakan 1 tim dari era 21 Esport. Dan kita lihat juga Papua Gidor udah mulai membuka scope-nya dengan red dot-nya, udah mulai ngelock posisi dari Adrian yang saat ini masih bisa bersembunyi di balik main area dari bootcamp. Dan kita lihat juga dari seorang Kenot udah mulai terspot posisi, ada lemparan utility space damage nya 1/4 HP dari seorang Kenot, harus terkikis saat ini, harus bisa pusing-pusing terlebih dahulu karena ada lemparan utility yang terus-terus digencarkan oleh tim Cyclone. Ini PR banget untuk Kenot kalau misalnya dia nggak segera masuk ke play zone atau dapetin kompon. Ini menjadi free shot dari arah Zone Esport, bahkan ada EVOS juga di sana. Ini open banget loh dari sebelah kanan. Mereka kayaknya harus set up terlebih dahulu beberapa. Oh, ternyata ter-damage juga HP-nya. 1 player dari Papua ter-spray down dan ter-knock out juga 1 player dari Power Danger. Ini menjadi trap knock yang luar biasa banget. Karena apa? Power Danger hanya dapetin luarannya. Betul. Dia nggak dapetin sama sekali obstacle yang mengamankan diri mereka. Bahkan ini kebuka banget dari Kenot. Kalau misalnya ke spray dari belakang ke backstep, ini bahaya. Yes, betul. Tadi Ciel juga hampir aja mendapatkan 2 player sekaligus dari Papua, tapi untungnya berhasil di backup. Tapi justru Lacostes mendarat di tempat yang salah. Ada 1 pick yang berhasil bisa diamankan lewat celah jendela. Sementara itu Cyclone juga masih berusaha healing di bagian luar circle, dan Kenot masih berusaha proning. Tapi di area kanan ada Zone Esport yang harusnya udah mulai diketahui posisinya. Tapi untung saat ini Kenot posisinya belum terlihat, tapi justru malah terkikis HP damage dengan Papua. Seperti dia menembakkan beberapa peluru panas untuk masuk dalam Kenot, dan sepertinya Kenot mampukah bertahan
untuk saat ini dan kita lihat dari Papua benar-benar nge-secure daerah main area dari bootcamp dengan sangat baik. Betul, dari awal nih Papua udah dapetin arah play zone-nya, mereka juga dapetin kill yang cukup banyak, tapi sayangnya ini Papua kalau zonanya ngebanting karena gudang 3 mereka harus nyebrang. Mereka harus punya cukup utility bahkan smoke yang mumpuni untuk bisa nyebrang ke arah zone e-sport dan juga DG di sana. Kita lihat di sini, DG belum tahukah kalau misalnya sebelah kiri mereka ada 2 player zone e-sport yang sudah mendapatkan tempat di gudang 3 ini. Kita lagi-lagi melihat Win, kalau misalnya zone e-sport ini bertahan di late game loh. Luar biasa banget loh. Posisi dari zone e-sport Mineral juga bakal langsung terobos begitu aja. Rasar kita kali ini bakalan berusaha membuka posisinya, berusaha berlari-lari. Otomatis harusnya stepnya udah mulai terdengar masuk ke arah DG Slayer, tapi Erwan juga udah mulai nyebrang. Setup smoke ada, tapi Itnar juga terkena beberapa cicilan damage, tapi belum begitu dalam. Tapi Erwan juga terlebih dahulu memasang satu buah granat untuk dilontarkan lewat celah-celah jendela pergudangan yang ada. Dan kita juga di bagian kirinya ada DG Slayer yang harus bisa di-clear juga posisinya. Ini sulit banget untuk Papua untuk bisa nyebrang. Dan Papua akhirnya terdengar setiap beberapa player dari DG di sini karena mereka udah open fire juga karena Papua selamat. Masih ada sedikit gundukan untuk menyelamatkan mereka dari beberapa vision tim-tim yang ada di depan mereka. Di sini kayaknya Papua berusaha untuk nge-split 1-1-2-2, tapi pada akhirnya diikuti oleh 2 player lagi Papua ke arah R1 di sana. Mereka mengetahui di depan mereka ada 2 player lagi dan 2 player lagi ada sebelah kiri mereka. Ini dia, harus segera masuk ke arah play zone-nya. Wow, ini Papua diuntungin sih tadi segi circle, dan kita juga dari Itnar bermain di area sekitar lower ground dapatkan 1 knock tapi belum dapatkan 1 buah confirm kill. Sementara itu ada Mineral juga yang harusnya udah mulai terspot posisinya spray down dengan M4 dilakukan oleh Papua. Di following juga tembakan dari Itnar ke depan tapi belum mampu bisa menemukan 1 player dari zone e-sport. Sementara itu dari Onta juga berusaha nge-revive 1 player knock out. Masih bermain di sekitar lower ground. Papua masih utuh komplit dengan 4 player mereka dengan leluasa bermain di sekitaran lower ground. Iya, tapi tentunya di sini zona dikuasai oleh zone e-sport lagi. Ada sedikit bagian dari gudang yang dikuasai oleh zone e-sport. Ini terdapat zona di sana. Papua mau nggak mau harus nyebrang beberapa detik kemudian karena mereka udah nggak zona. Ini nggak baik banget kalau misalnya mereka nggak punya smoke. Mereka bakal langsung dapat free shot aja dari beberapa musuh mereka. Yes, kalau pengen masuk ke retake compound dari zone e-sport, Papua harus terlebih dahulu nge-finish player-player dari DG Slayer. Sementara itu dari Aljar juga masih berusaha mencari informasi yang lebih, masih berusaha mencari upaya untuk bisa mengembangkan. Karena mungkin dari utility yang mereka gunakan udah habis, jadi granat juga nggak bisa dilontarkan begitu banyak. Sementara itu dari DG Slayer juga udah mulai terspot posisinya. Mineral melontarkan beberapa peluru panas dari Uzinya, tapi belum mampu mendapatkan 1 knock ke arah DG Slayer. Yes, bener banget. Di sini Mineral udah jaga-jaga banget di arah pintunya. Pastinya mereka tidak akan memberikan kesempatan untuk DG masuk ke ruang lingkup mereka. Dilemparkan beberapa utility tentunya tidak mendamage sama sekali karena terlalu cukup jauh untuk posisi dari Mineral. Dan di sini dia kental, dapat banget visionnya dari arah zone e-sport. 1 player lagi dari dunia games yaitu Onta harus bertahan di compound yang sudah terkena blue zone. Oke, masalah push gitu aja, tapi Hidoran mengetahui di posisi kental dan itu dia langsung bisa diamankan. Tapi Mineral juga tetap take down 1 player terakhir dari zone e-sport. Dia dapat 2 player yang berbeda dan itu dia winner chicken dinner berhasil bisa diamankan oleh Papua. Luar biasa banget, Papua dapetin timingnya ketika mereka mengetahui di sebelah kiri mereka sudah ter-take out 1 player dan 1 lagi terjebak di arah blue zone. Mereka langsung maju ngeras ke arah zone e-sport berempat dan pada akhirnya mereka berhasil meratakan lawan-lawan mereka yang ada di depan dan mendapatkan winner chicken dinner di match atau round keempat pada hari ini. Wow, luar biasa. Setelah di